Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Susanti. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 3 Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG gelombang kedua di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 30 Januari 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan tema Hidup Damai dalam Kebersamaan dengan submateri pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba dilihat temannya, hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Siapa ya? Eri. Mana Eri? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nando. Kenapa Nando? Sakit juga. Kita doakan bersama semoga yang sakit dan tidak dapat sekolah hari ini cepat sembuh. Amin. Allahumma amin. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah sedih, senang, atau bahagia? Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Kepada KM-nya silakan pimpin berdoa. Silakan Zahra. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Untuk memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri semuanya. Silakan duduk kembali. Apakah kalian pernah memiliki teman yang berbeda suku dan keyakinan dengan kalian? Apakah kalian pernah melihat orang yang berbeda suku saling membantu? Apakah kita itu harus hidup damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256 serta
sebuah video. Nanti kalian harus amati apakah di sana terdapat permasalahan dan nanti kalian akan berdiskusi mengenai solusi untuk memecahkan permasalahannya. Siap? Serta mengurai prasangka dan mulut yang terasing. Coba lihat lagi apa yang menjadi baru. Syahdu dengan ayat-ayat suci, merdu paduan suara menyanyikan puji, aroma menjelang pagi, mencintai alam ini lewat ketenangan meditasi. Sungguh banyak hal yang dunia sibukkan, termasuk hidup bersama dalam perbedaan. Memaknai setiap perbedaan seperti pelangi yang akan indah jika berwarna-warni. Walaupun berbeda agama, di video tadi apakah saling tolong-menolong? Nah, namun tidak semua orang dapat melakukannya. Nah, bagaimana kalian dapat menjadi contoh untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di masyarakat? Kalian telah dibagi kelompok menjadi 3 kelompok pada hari ini. Nah, nanti kalian akan Ibu kasih lembar kerja kelompok. Kerjanya sudah kalian dapatkan. Nah, kalian silakan baca dulu instruksinya atau petunjuknya. Kalian baca dulu petunjuknya, baru nanti baca soalnya. Di sana terdapat soalnya yang harus kalian jawab ya. Nah, tugas diskusi hari ini yaitu mengenai video yang tadi yang kaitannya dengan surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Kalian harus mencari apa pesan pokok dari kedua ayat tersebut dan bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu memiliki
suku dan agama. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Karena untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Karena untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, bagaimana cara? Mengerti? Oke, cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke. Kelompok 2 siap? Ya. Sampaikan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Maju ke sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, kami memperbawa dan tidak menggunakan keyakinan Allah, tidak mengakui keyakinan lain dan berbuat kepada Allah. 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. 5. Kesadaran dan kejujuran. Oke, dari kelompok lain ada yang mau mengasih pendapat atau mau bertanya? Acungkan tangan. Ya, silakan Anda dan Naila. Apa yang kamu lakukan jika melihat teman diejek karena perbedaan? Apa yang kalian lakukan jika melihat teman yang diejek karena sebuah perbedaan? Membelanya dengan baik dan mengajaknya untuk tetap percaya diri. Membelanya dengan baik dan mengajaknya untuk tetap percaya diri. Bagaimana Anda dan Naila? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Bersetuju dan bersikap terbuka tentang adanya kesadaran dan kejujuran. Ada yang mau bertanya tidak? Jelas semuanya? Oke, jika sudah jelas tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kalian semua yang tadi telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kalian akan mengerjakan soal teks tertulis dari Ibu. Silakan kalian kerjakan dengan baik, dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, dibaca ya, petunjuknya baca dulu, kemudian kalian kerjakan soalnya dibaca dulu ya, jangan lupa namanya kalian tulis. Oke? Siap? Ya. Baik, jika kalian siap, silakan kerjakan ya.
diputar. Pesan pokok surat Al-Imran Coba diperhatikan ya, apakah sama atau tidak dengan yang kalian tadi? Tuhan adalah keberagaman, yang mana manusia hidup saling berdampingan. Sungguh tidak nyaman jika hidup dalam kerusuhan. Oleh karenanya, Al-Quran berpesan agar hidup dalam kebersamaan. Adapun pesan-pesan pokok surat Al-Imran ayat 4 ini, yaitu yang pertama, persamaan atau kalimat salah berlaku satu komunitas Muslim dalam Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog diskusi, musyawarah untuk menghindari perpecahan. Yang kedua yaitu tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjadikan ciptaan Allah sebagai sesembahannya. Padahal dalam sholat kita selalu berjanji kepada Allah bahwa sholatku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Oke, sama tidak? Al-Imran ayat 64 yang tadi sama kan? Pertama tentang apa? Kalimatun salah. Kemudian yang kedua tentang tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 256. Coba disimak ya. Menjelaskan tentang keimanan dan berbagai peristiwa keimanan dalam keteladanan. Adapun pesan pokok surat Al-Baqarah ayat 255 ini, yang pertama, tidak memaksa keyakinan lain. Kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan keragaman. Hal itu dibuktikan dengan sikap menerima atas perbedaan keyakinan yang disebut dengan toleransi. Apa itu toleransi? Yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan keyakinan. Kita tidak boleh menghina terhadap apa yang meyakini agama lain. Yang kedua yaitu berpegang teguh pada agama Allah. Kita harus yakin terhadap ajaran Allah. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kita harus sungguh meyakini kebenaran agama Islam. Namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Jadi, surat Al-Baqarah ayat 256 ini seperti yang telah kalian tadi diskusikan, yaitu tidak memaksa keyakinan lain dan berpegang teguh hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adakah yang mau menyimpulkan tentang apakah pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya. Oke, anak dan Jana. Tentang surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, betul. Tentang surat Ali Imran ayat 64, isinya tentang apa ya? Acungkan tangannya. Oke? Tentang persamaan atau kalimat salah, betul? Ada yang lain lagi? Oke? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surat Al-Baqarah ayat 256 itu tentang apa? Acungkan tangannya. Oke? Tidak memaksa keyakinan lain dan acungkan tangannya. Berpegang teguh pada agama Allah. Oke, betul sekali bahwa surat Al-Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256 itu yang pertama yaitu tentang kalimatun sawa dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat
dan berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, hidup rukun dan menghormati perbedaan adalah bagian dari mencerminkan karakter sebagai seorang muslim. Oleh karenanya, mari kita terus belajar menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi generasi yang berakhlak mulia. Pembelajaran hari ini selesai. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada Ananda Zahra dipersilakan memimpin doa. Siap berdoa.